Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang aktivitasnya itu kebanyakan di dapur ya teman-teman. Nah, pagi ini aku mulai aktivitasku dengan mencuci gelas. Kalau untuk piring-piring malamnya udah aku cuci ya teman-teman. Kalau untuk gelas-gelas ini sebelumnya udah aku cuci, cuma anak-anak itu sebelum tidur pada minum lagi, jadi ada lagi gelas kotornya. Namanya aja di rumah ada kehidupan ya teman-teman, jadinya ya seperti ini. Kalau kita bersihkan nanti ada lagi yang ngotorin, tapi tetap disyukuri ya teman-teman, masih ada yang ngotorin. Itu artinya di rumah ini masih rame karena anak-anak pada selesai ujian ya teman-teman. Jadi aktivitas anak-anak itu 24 jam di dalam rumah ya teman-teman. Apalagi kalau anak-anakku ini jarang keluar rumah ya, anak-anakku semua orang rumahan ya teman-teman. Dan di perumahan aku tinggal ini memang gak ada ya teman-teman anak-anak yang berkeliaran di luar rumah. Oh iya nih teman-teman, daging kurban teman-teman udah diolah apa belum nih? Kalau aku ini baru aku olah ya teman-teman. Ini si abang minta dibikinin tongseng, katanya kalau untuk rendang udah bosan ya teman-teman, karena kan kemarin dia juga udah makan rendang yang dikirimin sama neneknya. Nah, masih ada sisa 2 bungkus lagi rendangnya di dalam kulkas ya teman-teman. Rencananya besok kalau pas aku nggak masak, jadi mau aku panasin, tapi aku selingin dulu dengan menu yang lain ya teman-teman, biar nggak keliengan dengan si daging kurban. Tadi untuk dagingnya itu udah aku rebus ya teman-teman, terus aku buangin untuk air kotornya dan aku cuci bersih, lalu aku rebus lagi menggunakan rempah. Nah, di situ aku pakai daun jeruk, ada daun serai dan juga daun salam, dan aku tambahkan garam agar dagingnya itu nanti lebih terasa untuk garamnya. Lanjut, ini aku mau bikin kolak. Kemarin aku dikasih sama si oma pisang kepok 1 sisir ya teman-teman, jadi bingung mau diolah apa. Kebetulan aku di rumah kan selalu punya stok ubi ya teman-teman, karena kan aku tuh setiap pagi sarapannya itu pakai ubi, jadi langsung aja aku eksekusi untuk pisangnya. Jadi aku olah menjadi kolak ya teman-teman, lumayan bisa buat sarapan pagi anak-anak. Nah, di situ untuk ubinya udah aku potong-potong dan aku cuci bersih. Lanjut di sini aku masukkan untuk si gula arennya. Nah, ini kebetulan juga aku juga punya stok gula aren ya teman-teman. Jadi langsung aja aku pisangnya aku eksekusi menjadi kolak. Nah, itu pisangnya udah 2 hari ya teman-teman aku dikasih Soma, terus aku simpan aja di dalam kulkas. Nah, itu aku juga udah tambahkan untuk daun pandan, dan juga ini untuk pisangnya itu ukurannya kecil-kecil ya teman-teman, tapi montok-montok gitu untuk isinya. Nah, di sini aku potong 2 aja untuk pisangnya. Sambil nungguin itu si dagingnya aku rebus, jadi aku merebus dagingnya itu menggunakan metode 5-30-7 menit ya teman-teman. 5 menit aku rebus, terus aku diamin selama 30 menit dan langsung aku rebus lagi selama 7 menit ya teman-teman. Dan untuk hasil rebusannya itu alhamdulillah empuk ya teman-teman, dan metode ini juga bisa menghemat gas. Sebelumnya aku nggak pernah coba ya teman-teman masak daging dengan metode ini, tapi kali ini aku coba karena aku banyak lihat teman-teman kreator yang lain di YouTube kalau masak daging dia selalu menggunakan metode itu ya teman-teman, dan untuk hasilnya itu empuk. Jadi aku coba ya teman-teman cara baru ini.
Kenapa ya teman-teman nggak kita coba cara baru kalau ada memang yang lebih hemat gas dan yang lebih praktis gitu ya teman-teman. Namanya juga kita selalu ya teman-teman upgrade ilmu terbaru melalui sosial media ya teman-teman. Memasak ini juga mempunyai ilmu dan metode ya teman-teman. Jadi kita selalu harus upgrade untuk ilmu-ilmu kita melalui sosial media. Aku tuh seperti itu ya teman-teman, selalu aku upgrade untuk ilmu memasak aku. Selalu aku tontonin video-video masak, video masak di YouTube seperti video Mbak Nia Hermanto. Aku suka banget loh teman-teman liatin video masak Mbak Nia Hermanto. Jadi untuk menunya ini aku juga contek dari Mbak Nia Hermanto, cara dia membuat tongseng. Kalau untuk tongseng ayam aku sering bikin ya teman-teman, tapi untuk tongseng daging ini baru kali perdana aku bikinnya. Kebetulan ya teman-teman ada daging kurban, ya udah bisa sekalian buat praktek. Kalau untuk beli kita praktek gitu perasaan sayang banget ya teman-teman, karena harga daging itu mehong ya teman-teman. Nah ini sambil nungguin tadi untuk si dagingnya empuk. Nah ini tadi udah 5 menit aku matikan kompor, lanjut di sini aku tutup dulu ya teman-teman sampai 30 menit di depan sampai aku mempersiapkan semua untuk bumbu-bumbunya. Nah di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe dan juga kemiri dan cabai ya teman-teman, biar nanti ada rasa pedasnya. Karena biar Pak suami dan anak-anak itu bisa makan ya teman-teman. Kalau nggak pedas gitu rasanya itu nggak enak ya teman-teman, apalagi kalau orang Padang itu makannya itu paling doyan sama namanya yang pedas-pedas. Tapi itu aku bikinnya nggak terlalu pedas ya teman-teman, biar nanti si adik Rafiq juga bisa makan. Nah tadi aku tinggal ya teman-teman untuk kolaknya, untuk tongsengnya, karena si adik Rafiq dari tadi udah risih minta dimandiin. Katanya dia bilang dia buang air besar ya teman-teman. Nah kayak di sini aku mandikan dulu si adek, jadi untuk masakan aku tinggal dulu. Nah selesai mandikan si adek, ini kolaknya udah empuk untuk ubi dan pisangnya. Lanjut aku tambahkan santan. Nah itu santannya aku pakai setengah butir ya teman-teman dari kelapa parut. Aku sisakan sedikit untuk santan tongsengnya. Oh iya, aku mau mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku sampai selesai. Dan buat teman-teman yang udah like dan komen, subscribe juga di video aku ini. Karena tanpa teman-teman video aku ini tidak akan berkembang ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku ngupload video terbaru, teman-teman bisa selalu mengikuti ya teman-teman. Kalau teman-teman berkenan, boleh juga video aku di-share ke tab komunitasnya ya. Lanjut ke videonya. Tadi untuk bumbunya udah aku siapkan ya teman-teman. Nah di sini aku juga mau potong-potong untuk kolnya sambil menunggu di sebelah di kompor sebelah aku mendidihkan air untuk kuah tongsengnya nanti ya teman-teman. Nah di sini aku udah selesai motong ikolnya. Lanjut aja di sini aku mau cuci bersih untuk si kolnya. Nah di sini aku nyuci kolnya itu sampai bersih ya teman-teman ya, paling tidak itu 3 kali ya. Nah lanjut di sini aku hidupkan kompor karena di sini aku mau tumis untuk si bumbu tongsengnya. Nah sebelum ditumis pakai minyak ini aku hilangkan dulu kadar airnya teman-teman. Jadi untuk bumbunya itu kita tumis dulu tanpa menggunakan minyak sampai kadar airnya menyusut. Kalau kadar airnya sudah berkurang atau menyusut, baru di sini aku tambahkan untuk si minyak gorengnya. Nah di sini lanjut aku tambahkan untuk minyak gorengnya ya. Nah dan dimasak lagi hingga
bau langu dari bumbunya hilang dan sampai bumbunya tanak. Di sini aku tambahkan eh, daun aromatiknya, aku pakai serai dan juga pakai daun daun jeruk. Nah, kadang-kadang kalau udah dubbing ini suka error ya teman-teman. Kadang nyebutin nama daun aja suka lupa, sampai berpikir dulu baru bisa nyebutinnya. Nah, mungkin teman-teman di rumah yang lagi dubbing sama juga seperti aku kali ya, suka error kalau pas lagi dubbingnya. Bumbunya dimasak terus sampai tanak ya teman-teman, sampai bau langunya hilang. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut dimasukkan untuk daging yang udah kita rebus tadi. Kita gaul hingga dagingnya itu tercampur dengan bumbu tadi ya teman-teman. Kalau udah tercampur dengan bumbunya untuk dagingnya, baru kita tambahkan untuk airnya. Nah, di sini airnya dididihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Baru ditambahkan ke dalam daging yang ya Allah, kan hampir tumpah itu airnya ya Allah. Hampir aja ya teman-teman tumpah untuk tongsengnya, karena tadi pas aku nuang air itu pegangan dari wajan tadi itu hampir terlepas ya teman-teman. Nah, di sini aku tambahkan untuk garam dan juga kaldu jamur. Nah, dan aku tambahkan juga untuk kecap manisnya ya teman-teman. Nah, ini kuahnya memang sengaja aku bikin banyak karena kan kalau makan tongseng itu kan enaknya dihirup-hirup dengan kuahnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku tambahkan lagi untuk kecap manisnya karena tadi kurang terasa teman-teman untuk kecap manisnya, jadi menurutku kurang gurih aja. Dan di sini aku tambahkan untuk kol yang udah aku potong-potong tadi. Di sini aku potong kolnya itu besar-besar ya teman-teman. Jadi kalau kecil-kecil takutnya nanti untuk kolnya itu hilang ya karena kita masak menggunakan kuah. Lanjut di sini aku tambahkan santan sisaan dari aku bikin kolak tadi ya teman-teman. Nah, tunggu hingga mendidih. Di sini aku tambahkan cabai rawit utuh. Kalau kurang pedas nanti kan tinggal kita makan aja untuk si cabai rawitnya. Tapi menurut anak-anak sih ini udah pas ya teman-teman untuk pedasnya. Karena kalau terlalu pedas untuk tongseng menurutku kurang enak ya teman-teman, karena kita nggak bisa menikmati untuk menghirup kuahnya. Nah, di sini untuk tongsengnya udah matang, apinya udah aku matikan. Lanjut di sini aku mau ngasih makan si adik Rafiq dulu. Si adik Rafiq pagi ini makannya pakai sop ya teman-teman, yang aku bikin semalam, tapi udah aku panaskan terlebih dahulu. Nah, di sini aku tambahkan kecap ya, biar si adik Rafiq makannya itu enak, karena kan rasa kecap itu anak-anak suka ya teman-teman, dan gurih juga, apalagi kalau sop kita nikmati dengan kecap manis. Nah, di sini aku juga mau ngambilin dulu nasi ya teman-teman untuk sarapan Pak suami, karena Pak suami udah selesai mandi, dia mau sarapan dulu. Nah, di sini aku juga mau siapkan juga untuk si tongsengnya. Nah, itu si Abang Raja udah sarapannya teman-teman, dia sarapan pakai kolak yang aku bikin tadi. Lanjut di sini aku mau ngambil piring kecil dulu karena mau nyiapin tongseng ke dalam piring ya teman-teman. Karena untuk tongsengnya ini nggak aku salin ke dalam mangkok ya teman-teman, karena ini kebanyakan jadi mangkoknya nggak ada yang besar. Ya udah aku taruh aja dulu di dalam wajan ini, nanti pas mau ngangatin juga enak ya teman-teman, nggak payah lagi kita pindah-pindahkan ke dalam wajannya. Nah, di sini aku udah taruh untuk sarapan pagi Pak suami. Lanjut di sini aku mau suapin si adik Rafiq makan dulu ya teman-teman. Nah, di situ Abang Razik juga udah sarapan dengan minso yang aku bikin semalam karena masih ada sisa 2 porsi ya teman-teman. Nah, jadi
Di situ mereka sarapan pagi dulu menggunakan minso yang aku bikin kemarin. Jadi untuk tongsengnya nanti si abang makannya itu siang ya teman-teman. Sampai di sini dulu video aku ya. Semoga video aku ini bisa memberi manfaat ya buat teman-teman semua. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.